Salam semesta. Ya, ketemu lagi dengan Mas Ong di sini. Apa kabar semua sahabat Mas Ong? Semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan keberkahannya, kesehatan dan jodoh yang baik dalam kehidupan ya. Nah, pada hari ini Mas Ong sesuai dengan judul yang sudah mungkin sahabat Mas Ong lihat ya. Kita akan bahas tentang yang namanya persugihan ya. Jadi apa sih itu persugihan gitu ya? Itu yang mungkin akan kita bahas pada hari ini, pada video kali ini gitu ya. Jadi pesugihan itu apa ya? Kenapa Mas Ong mengambil topik ini? Karena memang ada satu tren di mana pada saat sekarang ini banyak sekali jenis-jenis persugihan gitu ya. Nah, yang ingin Mas Ong bahas saat ini adalah persugihan jual nama musuh ya. Jadi ini kan menarik ya. Apa bisa seperti itu gitu ya? Apa mungkin gitu. Nah, ini yang akan Mas Ong kaji secara metafisika. Nah, Mas Ong juga berusaha untuk tidak terlalu panjang ya membahas topik ini karena nanti bosan lagi ya. Oleh karena itu coba kita sama-sama kupas ya. Kalau misalnya nanti sahabat Mas Ong ada yang punya pendapat yang berbeda nih, silakan komen di kolom komentar ya. Tentu saja dengan bahasa yang baik ya. Dan Mas Ong yakin sahabat Mas Ong adalah orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Oke? Nah, kita bahas dulu nih arti kata persugihan. Apa sih itu persugihan ya? Jadi persugihan itu adalah suatu mitos atau ritual ya, yang dipercaya bisa membuat seseorang itu menjadi kaya ya, dengan memberikan tumbal atau apa istilah imbal balik sesuatu ya, nyawa dan sebagainya ya. Itu persugihan. Nah, persugihan ini sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi dari zaman Indonesia belum bernama Indonesia, masih Nusantara atau kerajaan-kerajaan, itu persugihan itu sudah banyak gitu ya. Nah, biasanya persugihan itu adalah satu perjanjian di antara manusia dan makhluk gaib ya, di mana misalnya seseorang itu melakukan perjanjian dengan makhluk gaib tertentu untuk mendapatkan harta tertentu dengan menukarnya dengan sesuatu gitu, misalnya nyawa atau apalah ya permintaan daripada makhluk gaib tersebut gitu. Nah, kemudian kepercayaan tentang persugihan ini kan seperti tadi Mas Ong katakan, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu kan memang kita sadar atau tidak sadar, mungkin Mas Ong tidak bisa bilang cuma hanya negara kita aja ya, hampir di seluruh dunia, bahkan negara barat yang begitu maju teknologinya juga, banyak orang masih percaya tentang hal-hal supranatural, hal-hal yang gaib ya, atau hal-hal yang di luar logika yang berkaitan dengan makhluk astral dan sebagainya masih ada. Jadi jangan kita berpikir bahwa oh, orang-orang yang percaya pada hal supranatural orang-orang apa istilahnya kampungan, orang-orang yang kayaknya nggak punya pendidikan. Enggak ya, di negara Jepang yang begitu maju saja hal yang berkaitan dengan supranatural itu begitu kental juga ya. Bahkan di negara Amerika sekalipun ya, kalau sahabat Mas Ong yang pernah mungkin ke negara barat itu pasti tahu ya, banyak tempat-tempat yang apa istilahnya yang horor, mistik itu juga ada itu ya, dan banyak sekali ya. Kalau kita nonton film-film aja kan banyak juga ya film-film barat, dan itu berdasarkan legenda dan mitos tertentu. Jadi percaya pada hal supranatural itu bukan hanya di negara kita saja, hampir semua kebudayaan itu ada. Nah, menurut seorang guru besar sejarah ya di UNES ya, konsep pesugihan itu merupakan gejala baru. Jadi konsep pesugihan itu katanya baru muncul tuh di abad ke-19 ya, akhir abad ke-19, awal abad ke-20 ya. Jadi mungkin karena ada ketimpangan dan kecemburuan sosial katanya ya. Jadi menurut penelitian itu pesugihan itu muncul karena ada ketimpangan dan kecemburuan sosial di mana antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Sehingga orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa kaya itu iri hati dan kemudian berusaha mencari satu jalan pintas bagaimana mereka bisa kaya seperti orang lain gitu ya. Jadi itu yang memunculkan kemudian kepercayaan dan keyakinan kepada hal-hal yang disebut dengan persugihan ya. Nah, kemudian kenapa orang melakukan persugihan ya?
Yang jelas yang pertama adalah keputusasaan atau hilangnya harapan ya. Jadi kita tahu sebenarnya konsep manusia hidup itu pada dasarnya semua orang itu ingin sukses. Pada dasarnya semua orang itu ingin lebih dari orang lain ya. Saya kira juga tidak ada orang yang ingin hidupnya gitu-gitu aja, tidak mungkin ya. Pasti semua orang ingin kehidupannya jauh lebih baik daripada orang lain ya. Sahabat Master Ong semua juga Master Ong yakin seperti itu gitu ya. Kita dilahir dan kemudian kita sekolah dan kemudian kita bekerja, kita pasti ingin kita suatu saat punya harta yang banyak ya, punya mobil, rumah dan sebagainya. Semua orang pasti punya keinginan itu gitu. Nah, karena mungkin pengalaman hidup misalnya dia sudah berusaha bekerja atau melakukan satu bisnis kemudian bangkrut atau ditipu orang ya, dan kemudian punya hutang yang banyak ya, dan tuntutan hidup yang begitu berat ya, kemudian mungkin masalah keluarga yang berat sehingga orang itu mengalami satu depresi, putus asa ya, kehilangan harapan ya, dia udah tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin nggak punya uang dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian akhirnya ya karena pergaulan, mungkin ada teman yang mengajak, oh udahlah kamu ikut yuk, kita mau persugihan supaya bisa kaya. Ya tentu saja itu akan menjadi satu harapan gitu ya, dan itulah menyebabkan banyak orang akhirnya ingin melakukan persugihan ya, dan baik dia lakukan sendiri biasanya melalui seorang juru kunci di suatu tempat keramat tertentu gitu ya, atau dia bertapa sendiri atau meditasi sendiri ke tempat-tempat yang angker dan sebagainya, atau melalui seorang dukun. Nah yang ini yang kadang-kadang menjadi satu masalah, karena banyak juga keputusasaan ini dimanfaatkan orang lain ya untuk mencari uang ya. Jadi ketemu dukun yang bohongan ya, sehingga dia sudah nggak punya uang, habis uang ya, bahkan ditipu dan sebagainya ya. Nah ini yang terjadi. Yang kita bahas hari ini adalah tentang persugihan menjual musuh ya. Ini sangat menarik ya. Jadi Master Ong waktu itu ada lihat banyak sekali video-video tentang persugihan menjual musuh, dan syaratnya juga gampang dengan hanya membawa foto musuh, mungkin namanya ya, kalau tahu tanggal lahirnya dan sebagainya, ke satu tempat keramat tertentu, kemudian menjalani ritual tertentu dan akhirnya mendapatkan sejumlah uang ya, dan uangnya itu fantastis. Ada yang mengatakan bahwa mencapai miliaran, ratusan juta ya dan sebagainya ya. Dan ini tentu saja membuat banyak orang yang tertarik ya. Dan bahkan ada satu cerita tentang pengusaha yang kemudian dia putus asa dan sebagainya, kemudian dia menjual musuh ya untuk melakukan satu persugihan dan perjanjian tersebut. Nah yang menjadi pertanyaan nih ya, ada juga yang bertanya sama Master Ong, apakah hal itu mungkin gitu ya? Mungkin nggak sih? Kok bisa ya hanya dengan modal foto terus kita melakukan persugihan dan tumbalnya itu adalah musuhnya kita ya? Biasanya kan orang kalau misalnya persugihan itu kan tumbalnya adalah diri dia sendiri, keluarganya, istri, suami, anak gitu ya, atau karyawan atau orang-orang lain gitu ya. Misalnya ada persugihan yang cara misalnya menumbalkan orang lain yang belum dia kenal dan sebagainya, ada ya macam-macam bentuknya ya. Nah ini tidak, ini adalah dengan menjual musuh ya. Jadi mungkin setiap orang punya musuh ya. Kita mungkin tidak suka sama seseorang gitu ya, ada orang yang tidak suka sama kita ya, kemudian dia menjual kita sebagai tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Nah ini kan menyeramkan sekali ya. Mungkin nggak sih misalnya lah sahabat Master Ong kemudian tanpa sengaja misalnya ribut sama seseorang ya, bertengkar dan sebagainya, kemudian orang itu benci sama kita dan kemudian dia melakukan persugihan ya, terus dia jual fotonya kita karena dia tahu namanya kita ya, terus kemudian dia mendapat kekayaan dan kitanya yang mendapatkan imbasnya ya sebagai tumbal gitu. Mungkin kita jadi sakit dan lebih parah lagi mungkin kita mengalami kematian gitu. Nah hal ini mungkin nggak sih gitu ya. Nah ini yang Master Ong ingin ingatkan gitu. Pada zaman sekarang ini untuk mendapatkan foto seseorang itu gampang banget ya. Di sosial media semua orang mengumbar fotonya, anaknya, keluarganya, bahkan mungkin juga tanggal lahirnya, nama lengkapnya, nama orang tuanya, semua
ya. Padahal secara spiritual hal itu sangat membahayakan, ya. Mungkin sahabat Mas Ong bisa lihat lah ya, apa sih syarat-syarat dari orang-orang yang melakukan santet, persugihan dan sebagainya. Itu pasti pertama mereka harus tahu nama orangnya, ya, punya fotonya, tanggal lahirnya, ya. Kalau dia ada nama orang tuanya lebih bagus lagi, atau mungkin dia punya barang-barang yang berkaitan dengan targetnya, sebagainya. Nah itu lebih lagi apa istilahnya, lebih memungkinkan lagi gitu. Nah di dalam persugihan jual musuh ini pun, ya, orang itu hanya membutuhkan yang namanya foto, nama, tanggal lahir mungkin, ya. Kalaupun katanya kalau tidak ada tanggal lahirnya, foto dan nama saja sudah cukup gitu, ya. Dan itu bisa gitu, ya. Dan memang Mas Ong juga lihat di YouTube ada yang bersaksi bahwa itu bisa, ada juga yang gagal dan sebagainya. Secara metafisika memungkinkan nggak? Memungkinkan tidak hal tersebut? Ya, kalau menurut pendapat Mas Ong, hal itu memungkinkan. Kenapa? Setiap orang yang kita ketemukan, ya, misalnya ya, Mas Ong ketemu sama si A, ya, itu ketika kita bertemu itu ada interaksi energi antara Mas Ong dan si A, ya. Nah, makanya kenapa setiap kali kalau kita ketemu dengan seseorang, kita kadang-kadang merasa enak perasaannya kita, kadang-kadang kita merasa tidak enak. Ya kadang-kadang kita berbicara dengan seseorang tiba-tiba rasanya capek, kadang-kadang kita rasanya kok kayaknya semangat ya, walaupun berjam-jam rasanya enak aja, biasa saja, ya. Itu kenapa? Karena ada interaksi energi antara kita dan orang yang kita ketemu. Nah interaksi energi inilah membentuk ikatan, ya, jejak, ya. Kayak kalau zaman sekarang kan medsos itu ada jejak digitalnya, ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong posting sesuatu, 1000 tahun kemudian kalau komputer masih ada, ya, data masih ada, itu masih bisa dicari, ya. Nah demikian juga secara metafisika, setiap hal yang kita ketemukan itu ada jejak energinya, jejak metafisikanya, ya. Nah itulah makanya kita ada interaksi, ya. Itu sebabnya juga misalnya ada beberapa anak indigo yang punya kemampuan untuk melihat masa lampau dengan menyentuh barang-barang tertentu. Nah itu kan artinya ada residu energi peristiwa pada masa lalu itu masih ada di benda tersebut. Demikian juga kalau kita misalnya, ya, si A dan si B ketemu dan kemudian mereka itu saling dendam, saling benci, ya, itu ikatan energinya itu kuat, ya. Nah ini yang hati-hati makanya. Karena ada ikatan energi yang kuat inilah, makanya ini adalah jalur energi juga buat makhluk gaib, ya. Karena makhluk gaib atau jin atau makhluk-makhluk lain itu mereka itu tidak ada batasan ruang dan waktu, ya. Jadi bisa mengikuti jejak energi tersebut. Nah makanya Mas Ong katakan, apakah pesugihan menjual musuh itu bisa? Menurut Mas Ong itu bisa, tetapi tidak mudah, ya. Bisa saja banyak yang gagal karena memang dia kalah mentalnya, ya. Pasti ada ujian-ujiannya, pasti ada ritual yang berat, ya, dan itu tidak semudah orang bayangkan, ya. Tetapi apakah itu bisa? Bisa, ya. Samanya seperti misalnya pelet, santet, ya, gendam dan sebagainya, ya. Itu bisa selama itu ada jejak energinya. Nah jika seseorang itu yang kita marah, kita benci, kita dendam, tetapi kita nggak pernah ketemu dia, nah itu mungkin bisa gagal. Kenapa? Karena tidak ada koneksi energi. Tetapi kalau misalnya kita pernah ketemu, ya, itu pasti ada jejak energinya. Nah tentu saja ya kita bisa bermusuhan sama seseorang karena memang kita pernah ketemu sama orangnya, ya. Nggak mungkin kita nggak pernah ketemu sama orangnya terus kita bisa berantem-beranteman, kan nggak mungkin, ya. Pasti kita pernah ketemu, ada historis tentang cinta, bisnis, uang dan sebagainya gitu yang membuat kita saling dendam, saling benci dan sebagainya, ya. Dan itu membentuk yang namanya ikatan tali metafisika, ya, energi, ya. Nah ikatan inilah yang akan bisa menyebabkan seseorang itu dikenain santet, gendam, pelet maupun jadikan tumbal pesugihan, ya. Ini menurut pandangan Master Ong, ya. Kalau misalnya ada pandangan lain dari sahabat Master Ong, apalagi praktisi lain gitu, ya, silakan saja, ya. Ini kan pendapat pribadi Master Ong. Jadi kalau ada pertanyaan apakah pesugihan menjual musuh itu bisa, ya, menurut Master Ong itu bisa
selama memenuhi syarat-syarat tadi. Pertama, orang tersebut memang mempunyai kaitan emosional dengan target, ya, pernah ketemu, punya kaitan emosional. Kedua, mungkin dia punya fotonya. Kalau foto mungkin orang gampang ya nyari ya di sosial media, di Facebook dan sebagainya, semua tuh gampang. Ya bahkan sampai tanggal lahir pun bisa aja gitu ya, orang tua dan sebagainya, itu gampang. Makanya Mas Ong sebenarnya sangat khawatir ya, zaman sekarang ini orang begitu gampang mengumbar foto bahkan sampai tanggal lahir dan sebagainya. Tidak hanya soal gaib ya, kejahatan digital itu macam-macam, bisa saja banknya dibobol dan sebagainya ya. Oleh karena itu sahabat Mas Ong juga harus bijak ya menggunakan media sosial. Nah, orang-orang yang kemudian bermusuhan ini bisa saja kemudian terjadi satu ikatan itu tadi ya, makanya itu salah satu syarat yang paling penting. Dan kemudian tentu saja dia harus datang ke satu tempat yang memang di situ ada satu perjanjian atau pesugihan yang berkaitan dengan jual musuh tadi ya, dan biasanya ada juru kuncinya yang menyampaikan syarat-syaratnya. Mungkin dia harus meditasi 7 hari 7 malam, puasa 7 hari 7 malam, menyediakan semacam sesajen gitu ya, dan sebagainya, dan syarat-syarat lainnya. Dan itu saya kira tidak mudah ya. Dan tapi namanya manusia, kalau mereka sudah istilahnya gelap mata ya, sudah benci, dendam banget ya, tidak peduli ya, mungkin saja memang ada yang benar-benar bisa menjalani ritual tersebut gitu, sehingga persugihan itu berhasil ya. Dan dari YouTube yang Mas Ong lihat, itu ada yang bersaksi bahwa dia sampai mendapatkan uang sekian miliar dengan menjual musuhnya, dan itu berhasil dan sebagainya ya. Oleh karena itu melalui video ini Mas Ong menyampaikan ya sebagai pendapat pribadi, semoga sahabat-sahabat Mas Ong bisa lebih jeli, lebih berhati-hati ya. Jangan gampang menyakiti hati orang lain gitu ya, sehingga kita tidak membentuk satu ikatan emosional yang terlalu kuat dengan orang tersebut gitu ya. Dan tentu saja ya, di atas itu semua ada yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa ya, ada yang namanya ya keyakinan kita, keimanan kita ya. Dan kita juga jangan juga terlalu takut ya, tetapi juga harus waspada gitu ya. Dan selalulah kita berdoa kepada Yang Kuasa, selalu kita berdoa kepada Tuhan. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan selalu diingatkan atas segala kekhilafan kita, kelalaian kita, dan kesalahan diri kita ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terhindar dari segala hal-hal buruk yang berkaitan dengan kegaiban ya, atau hal-hal yang gaib gitu ya. Demikian penjelasan Mas Ong tentang persugihan jual musuh ya. Mungkin di kesempatan lain nanti Mas Ong akan mengupas lagi tentang hal-hal metafisika lainnya dan hal-hal tentang spiritual lainnya ya. Semoga tidak membosankan ya. Dan dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih. Salam semesta.